semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya khusus akan membahas sepeda lift ini ya. Seperti Anda tahu, lift ini adalah sepeda khusus untuk wanita ya. Dibuat khusus untuk, diperuntukkan khusus untuk wanita. Dan mereka yang buat adalah semua wanita semua ya. Jadi dari wanita untuk wanita oleh wanita. Siapakah yang pertama kali menciptakan lift ini? Seperti Anda tahu, Giant itu adalah merek yang terbesar di dunia, Giant. Ya, dia pabriknya membuat frame untuk bermacam-macam merek ya. Pada suatu saat ada CEO-nya yang waktu itu bernama Bonnie Tu ya. Dia itu seorang ladies ya yang luar biasa ya. Dia merasa bahwa ya mungkin sudah saatnya wanita itu ya juga dibuatkan sepeda khusus ya, yang khusus benar-benar untuk wanita ya. Terciptalah brand Lift ya. Seperti Anda tahu sendiri, Lift itu mempunyai World Tour Team ya, CCC Lift ya, dan bintangnya itu adalah Marianne Vos ya, yang sudah menang berapa kali itu ya menggunakan lift. Nah, di Indonesia sendiri lift ya, sejak tahun lalu saya sudah mulai aktif dengan memasarkan lift ini ya. Ya, kita juga menggunakan satu endorse satu ya, seseorang yang bernama Yustino ya. Anda bisa lihat juga di YouTube-nya ya, dan tentunya tambah tahun ya, ini sudah 1 tahun lebih ya. Populasi lift ini juga makin bertambah ya. Dan di sini saya sedang memegang lift yang pro. Artinya selama ini kita hanya menjual lift yang full bike ya, full bike dalam arti ya, karena full bike dia harganya juga agak ekonomis ya. Tapi yang saya pegang ini adalah lift Langma Pro yang selevel dengan Giant Pro. Artinya juga selevel dengan Giant TCR yang saya pakai kemarin 350 km Madura. Sama, grade-nya sama. Oke, sama. Oke, sama. Ya, ini adalah lift Langma. Dan kebetulan hari ini ada seseorang yang menggunakan lift yang perlu di fitting ya. Ayo kita lihat. Oke, di depan saya ini ada lift Langma SL. SL itu adalah model lift Langma yang menggunakan aluminium ya, alloy, super light alloy dengan grup set Tiagra. Ini dengan size double XS ya, double XS ya. Cari aja di pasaran di mana-mana, double XS itu sulit sekali karena itu memang diperuntukkan untuk perempuan, cewek ya. Nah, ini pemiliknya mempunyai tinggi badan 150 loh ya, jadi bayangkan 150. Nah, hari ini kita akan ngefit dia ya di lift ini. Setelah dia naik di sepeda fitting ini, sudah ketemu keluhan-keluhannya, yaitu di posisi saddle ya. Nanti kita akan betulkan. Saya seperti kayak orang dokter ya, mereparasi sepeda. Well, this is it. Ya, jadi seat post-nya saddle height ketinggian. Langkah pertama, saya potong sadelnya ya, karena terlalu panjang. Ya, sekarang sudah terpotong, minimum insertionnya masih aman ya. Karena dari BB itu saddle height itu ketemunya hanya 60 cm ya, 60 cm. Posisi sadelnya ya, tinggi dangek atau lingkluk bahasa Jawanya itu. Jadi istilahnya apa ya? Ya, oke lah.
kita ambil derajat ini. Jadi ini minusnya terlalu banyak sehingga ya subjek merasa tangannya sakit di sini karena dia terlalu menekan. Ya. Jadi ini akan saya jadikan lebih netral. Nah, seperti ini. Ya, enggak, oke. Ya, paling enggak bukan -3, tapi paling enggak -1 lah. Ya, itu akan sangat banyak membantu meringankan beban di tangan depan. Oke. Ketemu di -1, jadi lumayan banyak membantu dari -3, hampir -4 sekarang ke -1. Oke, kita akan coba. Ayo, coba. Semoga ini, bentar. Langkah berikutnya yaitu menurunkan ini ya, spacer, karena spacernya terlalu tinggi sehingga dia riding posisinya terlalu tegak begini ya. Ini pun lama kelamaan ya, kalau kena angin terus ya posisinya kurang aero ya. Jadi sama dengan kita pakai sepeda yang sepeda jengki ya. Jadi ya, kita tundukkan sedikit ya. Jadi kita kurangi spacernya. Ini spacernya terlalu banyak. Ya, lihat dari head tube-nya yang sudah tinggi ditambah lagi spacer yang sedemikian banyak. Jadi kebanyakan ya. Jadi akan saya kurangi. Oke. Saya kurangi 3 spacer ya. Jadi kira-kira ya hampir 2 cm, 1,5 cm lah. Ini 2 spacer 1 cm, tapi ini kira-kira ya ini lebih dari 0,5 cm, hampir 2 cm ya. Oke. Oke. Selesai sudah ya hasil fitting. Posisi handlebar saya turunin ya, dan posisi dari saddle pun masih bisa di atasnya sedikit. Masih bisa di atasnya sedikit, jadi posisi aero masih bisa ya. Terus saddle tilt namanya, saddle tilt ya, bahasa Indonesianya apa ya. Jadi saddle tilt up down ya, sudah saya netralkan ke hanya -0,7 ya. Dengan begini kan dia balance ya, tangannya di sini juga tidak terlalu menekan gitu ya. Jadi antara berat di tangan dan berat di pantat juga lebih balance ya. Semoga naikannya nanti lebih enak, lebih efisien, lebih efektif, dan dia bisa menikmati sepedaan dengan lift ya. Ini geometrinya unik sekali. By the way, apa yang membuat saya kok selalu menekankan kalau kamu cewek harus punya sepeda yang memang benar-benar untuk cewek ya, karena geometrinya aja beda. Bedanya kalau misalnya di sepeda cewek yang khusus, top tube-nya ini slopingnya ini agak ekstrim ya, soalnya untuk membantu stack ya, jarak antara ya insimnya sama ininya harus ada jarak yang cukup ini. Terus head tube-nya juga agak lebih panjang dari yang punyanya unisex ya, yang Giant misalnya. Ini untuk ukuran yang sama tentunya top
ini head tube-nya lift lebih tinggi, lebih panjang, ya. Kalau misalnya saya melihat cewek menggunakan sepeda-sepeda yang unisex itu ya, apalagi yang top tube-nya lurus, aduh, kok rasanya kok seperti off gitu ya, bukan berarti tidak bisa loh ya, seperti off, karena memang itu sepeda bukan dibuat untuk Anda, tapi Anda memaksakan untuk fit dengan sepeda itu beda ya, beda sekali. Jadi ibarat kalau misalnya Anda ini mempunyai anatomi tubuh seperti ini, tapi memaksakan untuk masuk ke sepeda yang mempunyai geometri yang untuk anatomi yang itu, gitu. Jadi ya saya nggak tahu seberapa nyaman itu akan dipakai ya. Tapi yang pasti kalau geometrinya tepat, ukurannya semua tepat, sepeda itu akan pasti nikmat untuk dipancal, ya. Itu saja.